Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk. Apa itu prototipe? Prototipe ialah sebuah interpretasi produk, yang mana berdasarkan dimensi dibagi menjadi dua, yang pertama bentuk fisik dan tingkat kelengkapan fungsionalnya. Kemudian ada tahapan pembuatan prototipe, di mana dalam tahapan pembuatan prototipe dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama tahap pendefinisian produk, yaitu menerjemahkan konsep teknis sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua ada working model, yaitu menguji parameter fungsional sebelum pengembangan lebih lanjut. Dan yang ketiga ada prototipe rekayasa, yaitu menguji kinerja operasional dan sistem produksi. Dan yang keempat ada prototipe produksi, yang mana dibangun dalam skala nyata untuk uji daya tahan dan efisiensi produksi. Kemudian ada qualify production item, yang dimana produk dalam skala penuh yang diproduksi dalam jumlah kecil untuk tahap awal. Dan yang terakhir atau keenam itu model, dimana representasi visual produk yang akan dikembangkan. Kemudian ada pun kegunaan dari sebuah prototipe, yaitu ada empat. Yang pertama pembelajaran, kedua komunikasi, ketiga penggabungan, dan yang terakhir milestone dalam pengembangan. Adapun prototipe dibagi menjadi dua, yaitu produk barang dan jasa, yang dimana produk terdiri dari atribut berwujud dan tidak berwujud seperti warna, harga, merek, dan layanan. Kemudian ada beberapa tingkatan dari sebuah produk. Yang pertama ada produk inti, kedua produk generik, ketiga produk harapan, keempat produk makanan dan minuman, yang kelima produk pelengkap, dan yang terakhir yaitu produk potensial. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari produk dan jasa. Untuk produk sendiri, yang mana kelebihannya berwujud dan memiliki proses produksi yang jelas, tetapi kekurangannya yaitu memerlukan tempat dan tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk jasa sendiri, kelebihannya yaitu tidak memerlukan tempat penyimpanan ataupun banyak karyawan. Kekurangannya sendiri tidak berwujud dan kualitasnya bisa bervariasi. Dan selanjutnya ada pemetaan keberagaman produk dan jasa. Yang pertama, strategi inovasi produk agar diminati konsumen. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembaruan jenis, peningkatan kualitas, variasi model dan desain, serta kemasan dan branding yang menarik. Yang kedua, ada pengembangan produk. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, di mana pemasaran yaitu menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, perencangan, menentukan bentuk, fisik, dan fungsi produk. Dan yang terakhir, manufaktur, yaitu menyiapkan sistem produksi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi desain sebuah produk. Yang pertama tentunya yaitu fungsi produk, kedua standar dan spesifikasi desain, dan yang ketiga tanggung jawab produk, serta yang terakhir harga dan volume dari sebuah produk. Selain itu, ada pun proses kerja dari sebuah pembuatan prototipe. Untuk desain produk yaitu menentukan bahan, standar, dan tampilan dari sebuah produk. Kemudian untuk desain jasa yaitu menyesuaikan tampilan, manfaat, dan pengalaman pelanggan. Kemudian tahapan terakhir yaitu tahapan kegiatan desain produk. Ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu menganalisis hasil riset pasar, kemudian evaluasi kemampuan fasilitas produksi, kemudian pembuatan sketsa awal, dan pembuatan gambar kerja. Jadi kesimpulannya, pembuatan prototipe adalah proses penting dalam pengembangan produk yang berfungsi sebagai gambaran awal sebelum produksi massal. Proses ini melalui beberapa tahapan, mulai dari pendefinisian produk, pengujian model kerja, hingga produksi skala kecil sebelum peluncuran penuh. Prototipe memiliki berbagai kegunaan, seperti untuk pembelajaran, komunikasi, dan pengujian sebelum produk final dibuat. Dalam dunia bisnis, produk dan jasa memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing, dan strategi inovasi diperlukan agar tetap kompetitif di pasaran. Pengembangan produk melibatkan berbagai aspek termasuk pemasaran, perancangan, dan manufaktur. Faktor-faktor seperti fungsi, standar desain, dan harga juga mempengaruhi keberhasilan sebuah produk. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam desain dan produk harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kualitas dan daya saing produk di pasaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa ke materi selanjutnya.